Hai teman-teman, assalamualaikum. Nah, kegiatan aku kali ini full ya teman-temannya. Sebelum aku ke kegiatan aku yang lain, ini aku mau fokus ke dapur aku dulu. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ini super duper berantakan banget. Padahal ini 1 jam yang lalu baru sudah aku beresin. Ya, namanya juga punya bayi dan balita, ya berantakan lagi dan lagi. Jadi harus kita gercep beresinnya ya teman-teman. Nah, ini aku awali dengan bersihin karpet. Di sini itu tempat kami tidur siang. Karena kalau kami tidurnya di depan TV itu cuacanya panas. Jadi kami tidurnya di sini karena di sini itu anginnya sepoi-sepoi banget. Nah, ini adek itu lagi pengen digendong, jadi ini aku sambil beres-beresin rumah sambil gendong adek juga. Oh ya, jangan salpok sama di bawah ya teman-teman ya. Itu lagi ada abang sama Uni lagi main. Itu nanti bakalan aku beresin. Nah, ini aku lanjut beresin bagian meja. Kipasnya tadi aku matiin dulu, terus aku gulung-gulung kabelnya. Sebelumnya aku mau sapa teman-teman dulu nih. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Amin. Nah, kalau ada teman-teman yang baru gabung, kenalin nih, aku ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang hidup di desa. Dan jangan lupa untuk bantu dukung channel aku supaya lebih berkembang dengan cara like, subscribe, and comment. Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut ke video aku. Nah, ini aku tadi itu rebus air, kemudian sekarang airnya udah dingin. Ini mau aku salin untuk air minum. Selalu aku rebus dulu karena nanti takutnya sakit perut. Dulu itu pernah kami itu sakit perut satu rumah. Jadi aku inisiatifin untuk air minum itu aku rebus dulu. Alhamdulillah sampai saat ini kami nggak sakit perut lagi. Lanjut, sekarang aku mau beresin bagian kompor. Kualinya itu tadi bekas aku goreng pempek. Nah, sekarang aku mau taruh piring kotornya di dalam kamar mandi. Lanjut, sekarang aku lap-lap kompornya. Teman-teman lagi ngapain nih yang lagi nonton video aku? Pasti udah selesai ya beres-beresnya, masak. Alhamdulillah ya bun kalau udah selesai. Nah, ini aku lanjut lap-lap di bagian bawah kompornya karena di bawah kompor itu sering ada bekas tumpah-tumpahan minyak gitu. Nah, ini aku bersihin di bagian samping meja kompornya, ada mejanya lagi. Ini tuh tempat aku giling-giling cabe. Nah, kain yang warna biru tadi itu kan masih bersih, cuman dipakai untuk alas panci tadi. Jadi ini mau aku taruh lagi di tempat bagian lap-lap di bawah meja kompor itu. Nah, lanjut, sekarang aku mau sapu-sapu rumah sambil aku berbagi tips ya bun, agar supaya semangat beresin rumah. Aku itu selalu semangat beresin rumah karena selalu aku bayangin kalau lagi rumah berantakan itu bagaimana kalau lagi ada tamu. Jadi harus tetap selalu aku beresin, harus selalu rumah itu rapi karena takutnya pas rumah lagi berantakan tiba-tiba ada tamu. Karena yang sering terjadi adalah tamu datang di saat rumah kita berantakan dan kotor. Ya kan? Benar kan teman-teman? Nah, ini tips aku yang kedua, yaitu bayangin hasilnya kalau selesai kita beresin itu rumahnya rapi, bersih, terus enak dipandang juga. Itulah tips dari aku tadi, dijamin deh bun kita jadi semangat beresin lagi rumah yang super duper berantakan. Nah, ini aku udah selesai beresin bagian dapur. Tadi juga udah nyapu, ini juga mejanya udah selesai diberesin, dan ini di bagian meja makan udah selesai aku rapihin. Alhamdulillah jadi kelihatan lebih rapi. Sekarang lanjut, aku mau mandiin adek karena ini juga udah sore, waktunya adek mandi. Tapi sekarang aku mandiinnya cuman adek dulu, abang aku bebasin dulu dia main. Nanti kalau udah selesai adek atau udah selesai beres-beres rumah baru aku mandiin abang. Ini udah selesai aku mandiin adek, lanjut aku lap-lap badannya dan aku lanjutin pakein adek baju. Nah, di sini itu yang momen ekstra banget karena adek itu udah nggak bisa diam lagi.
pakein bajunya itu udah goyang-goyang, udah mau kesana kemari. Nah ini aku lucu banget pas aku pakein parfumnya, dia itu ketawa-ketawa. Nah mandi udah, pakai baju juga udah selesai. Sekarang waktunya adik makan. Videonya aku skip aja ya, karena kalau full gitu aku suapin adik, durasinya benar-benar panjang karena adik makannya itu agak lama dan butuh waktu. Di sini itu adik udah nangis karena dia ngantuk, pengen tidur. Jadi ini aku bikin tempat tidurnya dulu. Belumnya bajunya udah aku ganti karena tadi belepotan habis makan. Nah, ini proses aku tidurinya. Alhamdulillah adik udah tidur. Pas adik tidur, sekarang aku lanjut mau bersihkan halaman belakang yang tanamannya udah mulai tumbuh menghijau, dan aku juga dibantuin sama Pak suami. Nah ini aku potongin rumputnya itu pakai alat seadanya ya teman-teman ya, karena arit itu nggak ada, aku nggak punya arit di rumah, jadi ini aku pakein pisau, dan Pak suami itu cabutinnya pakai tangan. Halamannya ini tuh udah lama banget gak aku bersihin, makanya udah pada subur tanamannya itu. Karena di sini itu lagi musim hujan, jadi aku kalau sapu-sapu halaman gitu, mau potong-potong rumput itu tunggu harinya nggak hujan, nggak becek gitu ya. Nah ini ada kesempatan waktu hari lagi panas, kesempatan aku untuk potong-potong rumput dan sapu-sapu halaman. Nah ini itu hari itu udah sore banget teman-teman, jadi pas waktu aku beres-beres ini itu udah jam 5:30. Jadi ini aku kebut-kebutin beresin halamannya, maksudnya itu potong-potong rumputnya itu aku cepet-cepetin supaya nanti pas selesai itu sebelum maghrib. Dan di sini itu posisinya aku udah nggak dibantuin sama Pak suami karena adik itu udah bangun, jadi Pak suami itu ngasuh adik, maksudnya itu pegangin adik, aku lanjutin potong-potongin rumputnya. Ini itu rumputnya benar-benar keras ya teman-teman, jadi ini itu butuh tenaga ekstra buat potong-potonginnya, karena kalau pakai tangan itu, tadi kan Pak suami pakai tangan, jadi dia bilang tangannya sekarang jadi sakit karena cabut-cabutin pakai tangan. Videonya aku cepatin durasinya ya teman-teman, karena ini durasinya benar-benar panjang. Nah ini itu sebenarnya aku lebih suka bersihin halaman yang ada rumput-rumputnya, karena aku suka banget lihat hasilnya itu seperti maksimal gitu. Di bagian sini itu karena ada batu-batu, jadi ini aku cabut-cabut pakai tangan, karena kalau pakai pisau itu dia mantul-mantul kena batu. Dan alhamdulillah bagian rumputnya aku udah selesai, dan ini rumput-rumputnya juga udah dipotong-potong semua. Lanjut sekarang aku mau bersihin ini di bagian belakang rumah, di dekat dinding belakang gitu. Ini banyak sampah-sampah, sebenarnya itu sampah-sampahnya itu udah ditaruh di dalam tempat sampah, cuman karena tempat sampahnya itu bolong, jadi pas aku angkat sampahnya itu keluar, jadi kayak berserakan gitu. Nah tadi kan Pak suami yang pegang adek, jadi karena Pak suami itu lagi ada orang yang mau potong rambut, nah ini adek itu kami taruh di sepeda supaya adek itu bisa lihat aku, karena kalau aku hilang itu adek itu selalu cari-cari sambil nangis-nangis gitu, sambil dikasih camilan roti gitu supaya dia betah nungguin aku nyapu. Tungguin bunda ya nak, sampai bunda selesai. Anak pintar, anak soleh. Nah ini aku lanjut sapu-sapu halaman, dan rumput-rumputnya juga aku sapu-sapu semua supaya lebih bersih. Gak lupa di bagian bawah sirsanya juga aku sapu-sapu, karena tadi juga bekas rumput-rumput yang udah dipotong-potong tadi. Terus juga di sini ada daun sirsa yang jatuh-jatuh, gak lupa juga aku sapu-sapu. Ini aku bagi menjadi 2 bagian supaya selesainya lebih cepat. Ini aku pungut-pungutin pakai tangan, aku masukin ke dalam keranjang. Ini mau aku angkut ke tempat pembakaran sampah. Ini bagian yang keduanya, ini aku ambilin pakai tangan gitu supaya lebih cepat, lebih gampang, karena kalau pakai sapu itu lama, terus dia itu nyangkut-nyangkut juga. Dan langsung aku buang ke tempat pembakaran sampah.
Karena masih ada sisa daun-daunnya yang kering, jadi ini aku sapu-sapu supaya lebih maksimal bersihnya gitu kan. Nah, ini aku sapu-sapu semua sampai ke tempat pembakaran sampahnya. Dan langsung aku bakar, karena kalau nggak dibakar nanti ini bakalan dicakar-cakar ayam, jadi lebih berantakan lagi. Oh ya, tadi itu abang udah mandi sama pak suami, pas aku tidurin adik tadi. Oh ya teman-teman, jangan salfok sama suara aku kalau ada suara anak ayam gitu, karena rumah ini kan dekat sama kandang ayam, jadi anak ayamnya itu ada suara-suara gitu karena lagi cari induknya. Nah, ini akibatnya kalau aku bersihin rumput itu nggak pakai arit, jadi ini tangan aku sampai luka dan gemeteran gitu. Tapi alhamdulillah hasilnya itu luar biasa, bisa teman-teman lihat sendiri kan sebelum dan sesudahnya tadi. Nah, ini adek juga masih anteng, masih tenang, dan sampahnya tadi juga udah selesai aku bakar. Nah, kalau udah lihat hasilnya bersih seperti ini, jadi capek yang kita rasain itu hilang ya, jadi obat gitu. Di bagian kandang ayamnya ini itu nanti aku beresin, karena kalau hari ini itu udah mau maghrib, orang juga udah ngaji, waktunya juga udah nggak sempat lagi. Dan nggak kerasa udah di penghujung video. Terima kasih teman-teman sudah menonton video aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.